Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang persamaan lingkaran baik itu dalam bentuk baku atau dalam bentuk umum, yang mana titiknya di titik pusat 0,0 dan titik pusat A, B. Nah, sekarang kita ke kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, di sini jika titik P X1, Y1 sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari L, maka ada 3 posisi titik P terhadap lingkaran L. Yang pertama, P terletak pada lingkaran. Jadi titik sembarang itu terletak pada lingkaran. Yang kedua, titik P terletak di dalam lingkaran. Yang ketiga adalah titik P terletak di luar lingkaran. Nanti kita akan bahas contohnya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar lingkaran yang mana titik pusatnya adalah titik A, B titik pusatnya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu di mana yang namanya titik sembarang itu terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran, dan di luar lingkaran. Nah, kita anggap A-nya, A ke P itu adalah jari-jari, ya. Nah, di sini adalah R atau jari-jari. Nah, titik B adalah XB, YB. Titik C itu XC, YC. Dan titik D adalah XD, YD. Nah, sebenarnya titik A dan titik C itu sama, ya, terletak pada lingkaran, ya. Atau titik C juga itu adalah jari-jarinya untuk lingkaran P, yang pusatnya adalah A, B. Nah, titik B di sini adalah titik yang terletak di dalam lingkaran, ya. Ya, perhatikan di situ ada di dalam lingkaran, ya, posisinya. Sedangkan titik C itu terletak pada lingkaran, ya. Dan yang ketiga adalah titik D terletak di luar lingkaran. Nah, itu. Nah, bisa terlihat di sini perbedaannya. Titik yang di dalam lingkaran terletak pada lingkaran dan di luar lingkaran. Nah, kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran ditentukan dengan cara membandingkan jarak titik terhadap tersebut ke pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, kita lihat beberapa bentuknya di sini. Untuk persamaan baku, jadi jarak PB kurang dari R. Nah, tadi titiknya titik pusat P, nah, dan titik sembarang B itu kurang dari R. Maka persamaannya adalah XB dikurangi A kuadrat ditambah YB dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Itu adalah titik B berada di dalam lingkaran posisinya. Nah, sedangkan untuk tadi yang digambar yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, ada titik P dengan C. Nah, P dengan C itu ternyata sejajar atau maaf bukan sejajar, ya, atau sama dengan R-nya. Ya. Atau sama dengan jari-jarinya, titik P, C, ke C. Jadi, XC dikurangi A kuadrat ditambah YC dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, titik C pada lingkaran posisinya. Nah, sekarang yang ketiga adalah titik P atau pusatnya ke titik sembarang D. Kalau yang tadi itu dia lebih dari jari-jarinya, lebih dari jari-jari lingkarannya. Maka persamaannya itu XD dikurangi A kuadrat ditambah YD dikurangi B kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, posisinya itu berada di luar lingkaran titik D tersebut, ya. Nah, ini untuk persamaan bentuk umumnya masih tetap sama bentuknya, ya. Hanya beda persamaannya saja, persamaan umumnya untuk jarak masih tetap sama. Jadi XB kuadrat ditambah YB kuadrat ditambah AB tambah BYB
Nah, ditambah C kurang dari R kuadrat. Jadi kalau dia kurang dari R, maka posisinya ada di dalam lingkaran. Sama dengan R itu ada pada lingkaran, dan lebih dari R itu di luar lingkaran. Nah, clue-nya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ada contoh di sini. Tentukan kedudukan titik A negatif 3,5, titik B 7,6, dan C 1, negatif 2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Artinya, ini jari-jarinya atau R kuadratnya itu 34. Jadi, untuk titik A, titik B, titik C, ya, X dan Y-nya digantikan dengan titik A, titik B, titik C ya. Kita lihat di sini. Untuk yang pertama adalah titik A. Titik A adalah titik negatif 3,5. Maka di situ negatif 3 adalah XA dan 5 adalah YA. Maka X kuadrat atau XA kuadrat ditambah YA kuadrat sama dengan berarti XA-nya adalah negatif 3 dikuadratkan ditambah YA-nya dikuadratkan juga. Berarti 5 kuadrat. Sama dengan negatif 3 kuadrat adalah 9 dan 5 kuadrat adalah 25. Berarti 9 tambah 25 sama dengan 34, sama dengan R kuadrat. Nah, kalau dia hasilnya sama dengan jari-jari, nah jari-jari kita tadi di soal adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34, artinya jari-jari kuadratnya adalah 34. Maka ini ada terletak pada lingkaran ya. Jadi gitu. Berarti titik A adalah titik A yang negatif 3,5 terletak pada lingkaran. Sekarang yang B di sini ada 7,6. Artinya XB-nya 7, YB-nya 6. Nah, berarti tinggal masukkan 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 7 kuadrat 49, 6 kuadrat 36. Hasilnya adalah 81. Dia lebih dari R kuadrat. Yang mana R kuadratnya adalah 34. 81 lebih besar dari 34. Maka titik B ini terletak di luar lingkaran. Selanjutnya, yang C, 1, negatif 2 sama dengan C. XC, YC. Berarti XC-nya adalah 1, YC-nya adalah negatif 2. Nah, kita substitusi di sini X kuadrat ditambah 1 ya, 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, negatif 2 kuadrat adalah 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 itu kurang dari 34, yang mana itu adalah R kuadrat untuk persamaan lingkaran yang pertama. Nah, berarti ini ada di dalam lingkaran. Tadi syaratnya, kalau hasilnya kurang dari jari-jari kuadrat, itu di dalam lingkaran ya, gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua, tentukan kedudukan titik A 4,6, B 6,2 dan C 1,1 terhadap lingkaran X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Artinya ini bentuk baku ya, persamaan baku ya. Di pusat 3, negatif 2. Kalau yang tadi contoh pertama itu juga sama persamaan baku tapi pusatnya di 0,0. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, A-nya 4,6 ya, berarti XA-nya 4, YA-nya 6. Nah, maka ganti XA dan YA-nya. 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah 6 tambah 2 kuadrat. Jadi 4 dikurangi 3 adalah 1, lalu dikuadratkan, ditambah dengan 6 tambah 2, 8. 8 dikuadratkan, 1 ditambah 64. 8 kuadrat ya, 64. Berarti 65. Karena R kuadrat di soal dari persamaan lingkaran, itu adalah R kuadratnya 25, maka 65 lebih dari 25. Nah, ini sudah jelas, berarti dia ada di luar lingkaran. Nah, selanjutnya B 6,2 sama dengan, nah berarti XB-nya 6, YB-nya 2. Nah, ganti
Jadi 6 dikurangi 3 kuadrat ditambah 2 ditambah 2 kuadrat. 6 dikurangi 3 adalah 3 dan 2 tambah 2 4. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Ini posisinya berarti sama dengan R kuadrat dari pertanyaan persamaan lingkarannya ya, 25 di situ yang tadi di soalnya. Nah, berarti dia terletak pada lingkaran. Nah, yang terakhir titik C. Titik C ini 1,1. Berarti gantikan dengan XY dan YC-nya. Nah, berarti 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah 1 tambah 2 kuadrat. Nah, sama dengan negatif 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Negatif 2 kuadrat 4. Nah, 3 kuadrat adalah 9. 4 tambah 9 adalah 13. 13 itu kurang dari 25. Atau kurang dari R kuadratnya dari persamaan lingkaran di soal. Nah, berarti posisi titik C-nya itu terletak di dalam lingkaran. Nah, contoh yang ketiga, di sini ada tentukan kedudukan titik P 2,1, Q 6,6, dan R 7,2 terhadap lingkaran. Nah, ini bentuknya adalah bentuk umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y dikurangi 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya, P 2,1. Nah, berarti XP-nya 2, YP-nya 1. Maka kita masukkan ke persamaan X kuadrat berarti 2 kuadrat. XP ya, XP kuadrat itu artinya 2 kuadrat. YP kuadrat artinya 1 kuadrat. Dikurangi 4 XP berarti dikurangi 4. Tadi XP-nya adalah 2 berarti dikurangi 4 kali 2. Lalu dikurangi 6 YP. Tadi YP-nya adalah 1 berarti dikurangi 6 kali 1 dikurangi 12 sama dengan 0. Ini bentuk persamaannya ya yang pertama. Benar tidak hasilnya sama dengan 0 atau R kuadratnya 0. Nah, 2 kuadrat adalah 4, 1 kuadrat 1, negatif 4 kali 2 adalah negatif 8, negatif 6 kali 1 adalah negatif 6, dan dikurangi dengan 12. Hasilnya adalah negatif 21. Ternyata negatif 21 itu kurang dari 0. Yang mana 0 itu adalah R kuadrat. Jadi, posisi titik P itu berada di dalam lingkaran. Selanjutnya yang Q 6,6 artinya X-nya 6, Y-nya 6. Maka kita gantikan X-nya 6 kuadrat, Y-nya 6 kuadrat dikurangi 4 kali X-nya 6 berarti dikurangi 6 kali Y-nya 6 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti 6 kuadrat itu adalah 36 ditambah 6 kuadrat itu 36 dikurangi 4 kali 2 adalah 24. Berarti negatif 24 dikurangi 6 kali 6 itu 36 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ternyata 0 di sini hasilnya itu sama dengan R kuadrat yang mana R kuadratnya itu adalah 0. Maka titik atau posisi titik 6 atau Q 6,6 itu terletak pada lingkaran. Selanjutnya yang R 7,2 berarti XR-nya 7, YR-nya 2. Kita substitusikan XR kuadrat 7 kuadrat, YR kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4XR berarti dikurangi 4 kali 7 dikurangi 6 YR berarti dikurangi 6 kali 2 dikurangi 12 sama dengan 0. 7 kuadrat adalah 49, 2 kuadrat adalah 4, negatif 4 kali 7 adalah negatif 28, negatif 6 kali 2 adalah negatif 12, dikurangi 12 itu sama dengan 1. Nah, ternyata 1 ini lebih dari R kuadrat, yang mana R kuadratnya adalah 0. Maka posisi titik R ya di sini adalah terletak di luar lingkaran. Ya, gitu. Ya, untuk materi berikutnya kalian pelajari materi tentang kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Jadi posisinya seperti apa ya?
Nah, untuk soal evaluasi di pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian kerjakan. Ada soal diketahui lingkaran L dengan persamaan X dikurangi 2 kuadrat ditambah X ditambah 5 kuadrat sama dengan 40. Nah, tentukan yang pertama posisi titik A 2,5, yang kedua posisi titik B negatif 4, negatif 3, yang ketiga posisi titik C 0, negatif 4, yang keempat adalah posisi titik D 8, negatif 7, dan yang kelima adalah posisi titik E negatif 1,2. Nah, dikumpulkan hari ini, batas waktunya sampai jam 1 siang. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.